Selamat pagi, perkenalkan saya Marta Tambunan, NIM 1905 10 20 62, program studi manajemen informatika kelas MI 4B. Di sini saya akan mempresentasikan progres perancangan sistem yang sudah saya buat, yaitu perancangan sistem untuk alumni Polmed. Yang pertama ada tujuan pembuatan sistem informasi alumni Polmed ini adalah yang pertama untuk mengetahui perkembangan mahasiswa alumni Polmed baik dari segi pekerjaan maupun studinya. Yang kedua untuk mempermudah alumni dan kampus untuk saling bertukar informasi, baik informasi dalam kampus dan di luar kampus. Yang ketiga untuk mempermudah mahasiswa dalam menghubungi seniornya apabila ada keperluan. Untuk sistem yang dibuat itu, usernya yang pertama ada admin, kedua direktur dan jajaran wadir, yang ketiga admin tiap prodi di Polmed, yang keempat kepala jurusan tiap jurusan di Polmed, yang kelima kepala prodi tiap prodi di Polmed, dan yang keenam mahasiswa alumni Polmed. Untuk penggunaannya mungkin bisa digunakan di Android atau iOS dan laptop atau PC. Sasaran sistem informasi ini yang pertama ditujukan kepada seluruh mahasiswa alumni Polmed untuk memudahkan akses informasi baik dari dalam maupun luar kampus. Yang kedua itu ditujukan kepada pihak kampus Polmed untuk memudahkan menemukan data atau informasi mengenai alumninya. Kebutuhan fungsional yang pertama admin. Admin dapat memanipulasi data alumni Polmed. Yang kedua laporan atau report data mahasiswa. Yang ketiga laporan atau report data pekerjaan, laporan data alumni yang sedang bekerja, dan laporan data alumni yang sedang studi lanjut. Identifikasi masalah. Belum ditemukan wadah untuk para alumni bertukar informasi. Pihak kampus tidak memiliki data lengkap tentang alumni. Alumni kesulitan dalam saling bertukar kabar. Alumni tidak dapat berbagi informasi. Untuk DFD-nya mungkin diagram konteksnya akan seperti ini. Untuk diagram zeronya akan seperti ini. Nanti mungkin minggu depan akan saya jelaskan pada saat presentasi. Untuk database-nya ini, untuk tabel user itu ada field username dan field password. Untuk tabel jurusan mahasiswa yang diperlukan fieldnya adalah jurusan nama jurusan dan ID jurusan, di mana ID jurusan ini akan dijadikan sebagai primary key. Untuk tabel program studi mahasiswa terdapat field ID prodi, di mana ID prodi ini merupakan primary key untuk tabel prodi mahasiswa dan nama prodi. Untuk tabel jurusan studi lanjut ada ID jurusan lanjut sebagai primary key dan nama jurusan. Untuk prodi studi lanjut ada ID prodi lanjut, di mana ID prodi lanjut akan menjadi primary key dan nama prodi. Untuk tabel bidang pekerjaan ada ID bidang, di mana ID bidang akan menjadi primary key dan nama bidang. Untuk tabel mahasiswa, fieldnya terdiri dari NIM, nama, alamat, tempat tanggal lahir, ID jurusan, ID prodi, tahun lulus, nomor handphone, dan pendidikan terakhir di Polmed. Untuk tabel master pekerjaannya yang pertama ID bidang, ID pekerjaan, dan nama pekerjaan, di mana ID bidang akan menjadi foreign key, ID pekerjaan akan menjadi primary key. Untuk tabel transaksi pekerjaan terdapat field NIM, ID trans pekerjaan, ID pekerjaan, alamat pekerjaan, jabatan, tahun bekerja, dan lama bekerja. Tabel master studi lanjut ada ID studi sebagai primary key dan pendidikan lanjutan. Tabel transaksi studi lanjut ada ID trans studi sebagai primary key, NIM sebagai foreign key, ID prodi lanjut sebagai foreign key, ID studi sebagai foreign key, dan ID jurusan lanjut sebagai foreign key. Hubungan antar tabel mungkin dapat dilihat di sini. Untuk lebih detailnya akan saya jelaskan di minggu depan. Nah, ini sudah saya rancang form untuk login, di mana login akan membutuhkan username dan password. Namun dalam login ini mungkin bisa dirancang untuk login dengan Google. Oke. Yang selanjutnya adalah untuk form untuk jurusan mahasiswanya sudah saya rancang. Mungkin nanti akan seperti ini saya buat. Kenapa belum saya pindah ke dalam PowerPoint itu karena mungkin nanti ada perubahan atau pengeditan yang saya lakukan, jadi belum bisa saya pindah. Ini untuk jurusan mahasiswa.
jurusan mahasiswa ini nanti apabila ada jurusan baru di Polmed yang ingin ditambahkan gitu. Jadi akan seperti ini nanti formnya. Untuk prodi mahasiswa akan tampil seperti ini. Sama juga dengan jurusan mahasiswa, apabila ada penambahan program studi di Polmed, jadi akan gampang ditambahkan oleh admin. Untuk ini jurusan lanjutan. Kenapa saya bikin ada jurusan lanjutan, tabel untuk jurusan lanjutan? Karena yang pertama itu jurusan di Polmed itu mungkin lebih sedikit dibandingkan universitas lain. Jadi apabila ada alumni yang melanjut ke universitas gitu, mungkin akan membutuhkan banyak data jurusan gitu. Jadi untuk memudahkan untuk penambahan data jurusannya, jadi saya bikin form dan tabel untuk jurusan lanjutan. Jadi formnya akan tampil seperti berikut. Akan saya rancang seperti ini. Untuk prodi lanjutan juga saya tambah. Dimana ini untuk akan memudahkan mahasiswa atau alumni dalam penambahan program studi lanjutan. Dimana nanti apabila ada mahasiswa yang lanjut kuliah, akan memudahkan dia untuk menambah data prodinya di universitasnya. Jadi nanti formnya akan tampil seperti berikut. Untuk bidang pekerjaan, ini formnya akan tampil seperti berikut. Kenapa saya bikin khusus untuk bidang pekerjaan? Yang pertama, karena bidang pekerjaan itu mungkin banyak ya. Jadi ini akan memudahkan admin untuk menambah bidangnya. Dimana nanti apabila ada penambahan data, dia langsung tersimpan di database gitu. Berikut nanti tampilannya, dan untuk lebih terperincinya mungkin akan saya jelaskan di minggu depan. Untuk master pekerjaan, berikut master pekerjaan yang sudah saya desain formnya. Di sini dalam bentuk drop down itu karena yang pertama itu untuk mahasiswa yang bekerja, dia tidak perlu mengisi atau mengetik bidangnya itu dengan teks. Jadi nanti mahasiswa dapat langsung memilih bidangnya, di mana nanti bidang ini akan ada banyak data-datanya. Makanya tadi saya sediakan tabel dan form untuk penambahan bidang apabila bidang pekerjaan mahasiswa itu ada yang tidak terdaftar di database gitu. Pekerjaannya juga nanti akan bentuk drop down, di mana mahasiswa dapat langsung memilih tanpa mengetik pekerjaannya. Di mana kita tahu juga mungkin pekerjaan kita banyak. Pekerjaan manusia ini banyak, ada mungkin yang lari jurusan gitu kan. Jadi untuk pekerjaannya bisa ditambah. Berikut nanti formnya. Untuk lebih detailnya akan saya jelaskan di minggu depan. Untuk data alumni-nya mungkin akan seperti ini formnya. Untuk input data alumni akan seperti ini, dimana nanti dalam form ini membutuhkan NIM, nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, nomor handphone, jurusan. Dimana jurusan ini akan berbentuk choice atau option, dimana nanti data yang masuk ke data mahasiswa alumni ini berasal dari tabel jurusan mahasiswa yang ini dan program studi mahasiswa yang ini. Jadi ini nanti apabila mahasiswa ingin mengisi form data untuk alumni, dia tidak perlu mengetik jurusan lagi, jadi tinggal dipilih jurusan apa dan prodi apa. Untuk tahun kelulusan juga dan pendidikan terakhir. Mungkin berikut yang bisa saya tampilkan. Untuk lebih detail dan untuk lebih lengkapnya mungkin bisa saya presentasikan di minggu depan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan sekian yang dapat saya tampilkan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.